Selamat datang di channel saya. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama tentang sifat-sifat manusia yang mungkin saja selalu teman-teman temui, mengingat kita sebagai makhluk sosial. Tentunya bersosial tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Tentu juga kita sering menemui beberapa sifat yang terkadang membuat kita marah ataupun kesal. Nah, inilah 5 sifat yang selalu kita temui di kehidupan kita. Pertama adalah ingin menang sendiri. Ini adalah sifat yang sering kita jumpai baik pada orang-orang sekitar kita. Sifat ini adalah jenis sifat yang ambisius dan tentunya bisa merugikan orang lain. Orang dengan sifat seperti ini cenderung egois dan manipulatif, selalu mencari perhatian dan selalu ingin terlihat menonjol. Sifat seperti inilah yang selalu membuat banyak orang dirugikan baik secara material ataupun psikologi. Orang dengan sifat seperti ini cenderung tidak ingin berbagi informasi atau pengetahuan yang dia miliki sebelum mendapatkan validasi dari orang lain. Dan orang lain mengakui bahwa dialah yang paling bisa di antara banyak orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa sifat seperti ini sangat dibenci oleh banyak orang. Selain dibenci banyak orang, ternyata sifat ini bisa membuat orang dengan sifat ini membenci dirinya sendiri ketika mereka merasa gagal untuk dipandang hebat oleh orang lain. Kedua adalah merasa paling tahu. Sifat merasa paling tahu adalah sifat yang dimiliki banyak orang. Ini adalah orang yang cenderung merasa bahwa dirinya merasa paling tahu, paling paham, dan paling profesional. Orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang yang biasanya menolak masukan atau saran dari orang lain. Yang dia dengar hanyalah pikirannya sendiri sekalipun tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Orang seperti ini juga adalah tipe orang yang selalu merasa gengsi untuk belajar lagi, baik belajar mandiri ataupun belajar dari orang lain. Orang dengan sifat seperti ini memiliki rasa kompetitif yang tidak sportif. Mereka akan mencari-cari kesalahan orang yang dia rasa sebagai saingannya, walaupun kesalahan yang dia cari-cari adalah kesalahan yang dia ada-adakan sendiri karena tidak mau identitas dirinya sebagai yang paling tahu pudar. Orang seperti ini juga cenderung berkata-kata dengan egonya dibandingkan argumentasi atas dasar fakta pengetahuan. Ketiga adalah merasa paling sibuk. Sifat ini adalah sifat yang timbul dari rasa malas atau tidak ingin dibebankan pekerjaan, sehingga membangun sugesti merasa paling sibuk sendiri di alam bawah sadarnya. Orang dengan sifat ini biasanya orang yang selalu menolak tugas yang walaupun tugas tersebut adalah bagiannya. Mereka dengan sifat seperti ini selalu merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang sibuk di antara semua orang. Merasa bahwa tugas yang dibebankan kepada dirinya adalah tugas yang sangat berat dibandingkan tugas orang lain. Merasa tugas yang sedang dikerjakan orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan tugasnya. Orang seperti ini juga cenderung tidak terima jika ada yang mengoreksi tugas yang telah dia kerjakan, dan selalu beralasan bahwa dia memiliki sangat banyak tugas sehingga dia bisa mengerjakan tugas itu saja sudah mending. Orang seperti ini juga biasa menyepelekan tugas lainnya. Keempat adalah merasa bodoh amat. Sifat bodoh amat adalah sifat yang semua orang memilikinya, namun di sana ada batasan yang harus diperhatikan. Orang dengan sifat seperti ini membuat orang tersebut merasa tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi biasanya sifat ini cenderung tidak peduli terhadap apa yang tidak menguntungkan secara material baginya, walaupun hal yang terjadi tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang dengan sifat seperti ini adalah orang yang memiliki mindset bahwa hidupnya adalah tentang dirinya, tidak mencakup tentang yang terjadi di sekitarnya. Tetapi ada juga orang yang memiliki rasa bodoh amat baik terhadap lingkungannya maupun dirinya sendiri. Orang seperti ini cenderung susah untuk belajar hal baru dan berkembang diri karena semua hal yang datang dan ada pada dirinya tidak dianggap serius atau ditelantarkan. Tentu saja, sifat seperti ini adalah sifat yang membuat orang tersebut tertinggal.
Kelima adalah suka meninggalkan. Suka meninggalkan di sini bukan hanya tapi juga secara moral dan tanggung jawab fisik, namun mereka tidak memiliki. Di sini mereka hadir secara moral untuk melakukan apa yang harus dilakukan seperti meninggalkan tugas dan memberikan keputusan yang sangat lama seolah-olah menyepelekan. Orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung merespon lama jika mereka ditanya akan tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka melemparkan tanggung jawab yang seharusnya mereka pegang kepada orang lain. Orang seperti ini cenderung berpikir tenang saja, masih ada orang lain selain aku. Mereka hadir secara fisik namun ambigu secara moral dan tanggung jawab.